Jadi hari ini guys, gue udah gak ngomong sama sahabat gue, tapi gue ngomong sama a credible expert nih guys. Kemarin dia habis dapat ini ya, sarjana ya, dapat gelar MS Bri, Magister Sarjana Brewing ya. Keren banget temen gue. Jadi basically, coba lu ceritain dikit Sat, lu habis kelas apa? Jadi gue beberapa hari lalu gue kelas kopi di ABCD School of Coffee. Dan hari ini sebenarnya kita mau ngomongin sedikit experience lu di kelas itu, dan buat para pecinta kopi, apakah worth it untuk invest untuk develop your skills in coffee? Ya. This is What's in Progress, Podcast yang terus bertanya kenapa. Gue mau nanya dulu nih, kan lu udah kelas nih kan? Ya. Berarti sekarang nih kopinya upgrade dong? Oh, Iya sih. upgrade sih gue nggak tahu. Cuman kita lagi ada kopi baru di studio. Studio kita ngomongnya. Studio, yoi. Yoi. Mana ya kopinya? Ini kayaknya nggak masuk tema ya? Nggak masuk tema ya? Ya. Lagi ada kopi baru dari XC Roastery, Gayo Avatara Abyssinia. Nih, brew pertama kita pakai 15 grams of coffee, 250 ml of water, for 6 method. Ini habisin dulu. Oh iya, sorry. Ini kenapa gue udah ada adek? Air putih. Dari episode waktu itu ya? Ya, minggu lalu. Iya. Ya, ini tapi baru pertama kali. Let me know your thoughts. Iya, sentnya manis ya. Kurang kuat? Kurang apa? Agak watery sih buat gua. Sedikit. Buat lu agak watery. Sedikit. Oh, berarti mungkin grand size-nya kali. Tapi bright banget. Flavor. Bright banget. Bright banget. Tapi maksud gua floral fruity-nya masih dapat. Karena tasting notes, chrysanthemum, longan, dried apricot, matcha. Jadi menurut gua ini flavornya udah enak banget, cuman paling bener sih teksturnya kurang. Cocok nih berarti buat anak zaman sekarang ya. Kayaknya kalau dibikin Japanese malah makin enak. Iya, gue juga ngerasa gitu. Iya kan, karena maksudnya dibikin ini karena masih rada anget aja, fruity notes-nya udah keluar banget. Kayaknya gue penasaran ya kalau di tricholatein pakai. Bisa sih, nge-push extraction. Iya, lebih. Gitu. Bisa. Tricolate physics Japanese. Iya. Terima kasih Aksi, kita tidak disponsor tapi you guys make good coffee. Iya, never fail. Oke, berarti ini udah certified result ya. Iya. Tapi kenapa lu pilih ABCD sih awalnya? Kayak pasti kan lu di Indonesia nih menurut gua kan banyak ya kelas kopi, nggak cuma 1-2 gitu. Oke. Tapi dari semua opsi itu, kenapa lu pilihnya ABCD? Dan kenapa ya namanya ABCD by the way? Oke. Kenapa gue milih ABCD? Gue sebenarnya udah ngikutin ABCD udah dari lama banget, dari zaman gue kuliah. Nggak pernah denger tapi oke. Ya, tapi waktu itu gue kayak, wah asik juga nih kalau kelas kopi gitu kan. Tapi kan waktu itu masih kan kuliah, ya kan. Jadi nabungnya berapa 3 tahun kali? Buat kelas ini? Oh iya. Percaya gue. Tapi apa namanya? Gue udah tahu, terus gue juga kayak ngikutin konten dia juga kayak, wah ini kayak certified banget nih. Dan yang gue suka itu, ini dari yang gue lihat dari konten mereka ya. Mereka tuh nggak cuman kayak ngajarin know-how-nya doang, ya kan. Tapi dia kayak lebih ke arah fundamentalnya lah. Maksudnya kayak knowledge-nya, teorinya, terus kayak logiknya itu kayak gimana. Itu apa namanya yang dari konten dan yang gue alamin sendiri di kelas waktu itu emang sesuai melebihi ekspektasi gue bahkan kayak melebihi karena kayak yang gue rasain itu kayak ada beberapa kayak knowledge yang gue percayai, ya kan. Terus kayak di sana tuh ke counter justru, jadi kayak oh ternyata maksudnya kayak salah nih yang sebenarnya gue ikutin selama ini gitu. Jadi apa namanya,
Dan ketika gua tanyain juga ya kan kenapa kayak gini, make sense menurut gua. Jadi kayak update knowledge lah gitu. Meskipun kayak for reference gua kan udah kayak ngulikin lah manual brew ini kayak 6 tahun, 7 tahun. Iya. Sekitaran lah. 2017-an. Jadi kayak setelah kayak ya gue nggak mau ngomong diri gue lama ya, tapi maksud gue setelah 7 tahun aja gue masih bisa dapat something new gitu, khususnya untuk manual brew, apalagi espresso gue sama sekali nggak megang kan. Cuman minum aja, consume. Nah mungkin gue jelasin juga yang ABCD. Jadi itu kayak modul pertama mereka lah. Jadi ada coffee appreciation A, B itu brewing, C itu cupping, D itu definitive espresso. Oke. Gitu. Jadi gue sih course-nya selama 3 hari itu tuh. Selama 3 hari diajarin, maksudnya tuh kayak appreciation itu gimana sih kok kopi itu tuh bisa jadi sampai sekarang. What are the history? Kenapa kok kopi itu rasanya kayak gini? Kenapa kopi rasanya kayak gitu? Gila, bahkan sejarahnya dibahas ya? Sejarahnya pun dibahas. Dan itu menurut gue, buat gue sih interesting banget. Karena jadinya kayak ketika kita nanti maksudnya itu dihadapin kayak inovasi baru atau kopi baru, kita jadi kayak lebih aware lah. Oh ini kopinya karakteristiknya kayak gimana sih? Ya kan, ini dari mana? Kenapa kok asamnya itu bisa ada asam buah, asam apa? Tuh. Tapi wouldn't you get that dengan kelas kopi di tempat lain gitu maksud gue? Gue nggak tahu ya. Gue bakal dapat kayak gituan juga di kelas kopi yang lain. Cuman emang kalau yang gue percayain ya kan, berarti yang gue pingin untuk ikut itu ABCD. Karena kan gue emang ngikutin dari lama kan. Iya. Terus kalau brewing ya kita diajarin maksudnya itu manual brew. What are the fundamentals, cara kayak nge-tweak resepenya kayak gimana. Buat kayak pemula ya. Karena waktu itu gue kan berenam tuh. Jadi kelasnya tuh berenam. Oke. Ya kan, very small class, very hands on. Itu 5-nya tuh masih belum terbiasa lah bikin manual brew. Ya kan, jadi kayak dari nol pun masih diajarin sampai bisa. Nggak, ya bukan diajarin sampai bisa lah, tapi maksudnya kayak mereka jelasinnya tuh se-clear itu. Ya kan, waktu gua coba pun gila, ini kayak kopi yang rasa kayak gini, itu gua kayak harus belajar mungkin setahun dulu. Waktu kayak, karena kan lu tahu sendiri kan, yang gua belajar kopi yang pertama itu kan kayak otodidak mampus lah. Iya. Trial and error banget, terus kayak grindernya juga kayak pakai grinder mainan gitu. Nah sebenarnya gue mau touch on itu juga, karena kan kayak gue kan kayak misalnya gue itu di foto video kan otodidak lumayan, dan memang selama ini gue nggak pernah ngerasa it's worth untuk invest di kelas yang intens seperti itu, karena memang apa ya, mungkin kalau dari gue nggak dapet practical experience-nya kali ya. Beda sama lu, kalau misalnya kalau lu kelas gitu kan lu bisa langsung praktek hands on sama kayak guru lu gitu. Beda sama kalau misalnya kayak gue ngerasa kalau kayak di kelas gue kan banyak kan kayak cuman dijelasin di ruangan gitu, jarang banget lah keluar praktek dan sebagainya. Jadi sebenarnya gue juga mau tanya lu kayak menurut lu kalau tadinya lu materi dalam kayak pakai let's say kursus online atau kayak dari James Hoffman atau apa, kayak apakah menurut lu bisa dapat the same level of knowledge gitu dibanding kalau lu kayak datang ke ABCD gitu? Kalau buat gue sih, kayaknya gue untuk knowledge-nya itu bisa jadi gue dapat yang sama. Karena maksud gue nggak mungkin kayak knowledge ini gue bisa cuma dapat di satu tempat. Ya kan, gue baca buku bisa, gue baca dari YouTube juga bisa, lihat research paper juga bisa. Tapi mungkin yang bisa jadi poin plusnya itu satu, confidence level gue sama convenience-nya. Kenapa? Karena kan maksudnya ya nggak bisa bilang lah, maksudnya kayak mereka udah pakar industri kan, ya kan, udah pemain industri udah lama, ya udah pasti confidence levelnya beda. Karena misalnya you are there to learn, ya kan. Jadi
apapun yang dia ngomong udah lu serap dulu aja. Tapi kembali lagi tetap harus ada kayak skeptisnya. Ya, in everything sih. Iya, karena lu it's a good practice kalau lu tanya why terus, ya kan. Dan yang kedua convenience udah pasti jelas dong, karena everything is there in front of you. Ya, anggapannya lu bingung pun lu langsung tanya bisa. Kayak waktu itu gue sempat mau belajar cupping, ya kan. Itu waktu itu kayak James Hoffman itu bikin acara tuh, dia mau bikin cupping event terbesar di dunia. Cuppingnya rame-rame. Ya, rame-rame. Dengan cara apa? Dengan cara YouTube Live. Oh. Jadi dia kayak bikin lu boleh beli pack dia. Ya kan, dia jualan kayak pack kayak 13 gram kalau nggak salah. Tapi kayak 5 coffee gitu. Nah, dari 5 coffee itu nanti kayak dikirim ke seluruh dunia. Terus kayak dia kayak nentuin tanggal gitu. Oke, nanti kita buka bareng-bareng kayak gini. Terus dia kayak juga ngajarin cara cupping itu kayak gimana, formnya kayak gimana, cara ngisi formnya kayak gimana. Nah itu gue ngikutin. Cuman karena gue di sana sendirian, ya kan. Dan maksudnya itu kayak nggak ada pointers lah. Itu gue berasanya kayak nggak confident gitu. Sebenarnya yang gue dapat ini bener atau enggak tuh gue nggak confident ngerasanya. Nah tapi kalau di situ kan kayak kelas cupping itu bener-bener kayak sebelum cuppingnya sendiri itu kayak kita diajarin kayak misalnya kayak kenapa sih kok asamnya itu rasanya kayak gini, ya kan, kayak kandungan kimianya itu kayak gimana nih acidnya, bukan kandungan kimia maaf acids karena pokoknya menarik banget kayak perspektif baru banget karena kayak salah satu ini mungkin gue spoiler dikit ya, tapi kopi itu ini yang jadi membuka mata gue. Kopi itu kayak kita ngeliatnya jangan as a beverage. Oke. Ya Gila. kan? Oke. Ya kan? Tapi kita ngeliat kopi itu as a fruit. As a fruit. Ya. Berarti jus. Bisa dibilang jus. Ya kan? Tapi jadi ketika kita ngeliat kopinya itu sebagai fruit, ya kan? Itu jadi kayak lebih make sense kalau buat gua. Ya kan? Contoh nih, ya kan? Lu ada apel Malang, ada apel Washington, ada apel Fuji. Ya. Rasanya kan beda-beda semua. Ya. Tapi tetap sama-sama apel. Ya. Nah, dari situ maksudnya oke, kenapa kok apel-apel ini berbeda? Lu bisa breakdown lagi. Daripada maksudnya kayak ketika lu ngomong kopi itu kalau kopi ya minuman. Itu langsung jump to conclusion gitu. Iya. Ya kan? Kayak lu nggak bisa bandingin sama kayak Coca-Cola gitu ya. Benar. Karena kayak Coca-Cola mau diapain ya Coca-Cola. Tapi mungkin lebih kayak I think teh is more of a familiar bisa jadi beverage ya. Mungkin kayak lebih mirip ya. Iya. Itu. Kayak dengan kayak dia ngasih pengertian seperti itu gue jadi kayak, ini buka mata banget lah, gitu. Terus tadi gue udah ngomong apa ya? Brewing, cupping, definitive espresso. Espresso itu gue paling cacat di kelas. Iya kan, anggapannya jam terbang lu tuh paling. Enggak, justru kayaknya kan gue berenam, ya kan. Berenam itu kayak mereka pun juga nggak pernah megang mesin espresso. Beberapa kali lah. Berarti maksud lu compared to the other 5? Iya. Gue kira maksud lu dari A, B, C, D, lu paling lemah di D. Ya gue nggak heran maksudnya. Iya, gitu. itu iya, gue paling lemah di D. Tapi dibandingin kayak mereka berlima pun gue juga ngerasanya kayak, anjir, ini latte art gue kenapa bentuknya ginjal ya? Tapi gue mau bikin heart gini, heartnya miring, terus kayak gini jadi kayak kacang merah gitu jadinya. Jadi kayak bean ya. Tapi kan ini waktu definitive espresso kita berenam itu kayak mulainya dari nol lah sama-sama. Gue ngeliat, gila, mereka dengan cuma dijelasin kayak gini doang tuh udah bisa gitu.
ya mungkin gua aja kali ya yang maksudnya kayak nggak kebiasaan. Tapi gitu gue ngerasa kayak pull shot gue kayak kurang nggak dapet nih gitu. Seru. Sama ini mungkin advantage-nya ya kita di kelas dibanding maksudnya kayak kita kayak baca buku atau apa namanya di lihat YouTube gitu. Kita bener-bener kayak bisa touch and feel the workflow. Ya kan? Maksud gue kayak ketika belajar espresso kayak oke, ini mesin espresso di sini. Ya kan? Terus grindernya di sini. Area tampingnya di sini. Ya kan? Terus kayak ada 5 handuk nih, handuknya buat apa aja. Itu jadi kayak apa ya? Sampai kayak lu bisa ngebayangin gitu jadi nanti ke depannya kalau misalnya kayak mau bikin kafe atau apa. Jadi menurut gue sih kalau emang kayak mau terutama buat orang yang kayak mau bikin kafe ya atau mau jadi barista itu worth it banget. Kayak knowledge-nya dapat sih. Berarti gue nangkepnya lu learn a lot ya. Really a lot. Learn a lot, to be honest. Gue bisa bilang pakai kata orang-orang tuh humbling. Humbling, benar. Humbling. It's a humbling experience. Nah, gue pengen tahu kayak kalau kayak gini ya, lu invest berapa sih dan kayak thought process lu tuh gimana sampai titik dimana kayak gue rela bayar segini karena gue mau apa gitu. Goals lu apa sih? Kayak pas mau kelas ini gitu. Oke. Gue ngomong tarifnya dulu kali ya. Iya, Okay. Tarif ya. Tarif. Udah kayak Trump. Iya. Biaya. Gue waktu itu bayar itu 6 juta. Oke. Selama 3 hari itu. 3 hari. 6 juta waktu itu sebenarnya dia kan ada kayak kelasnya kan. Ada yang weekday, ada yang weekend. Kalau weekday itu 3 hari, yang weekend 2 hari. Cuman yang weekend emang lebih intensif, lebih lama jamnya. 6 juta itu waktu itu gue mikirnya mahal juga. Iya, I mean it's a big investment loh menurut gue. Iya. Yeah, it's a big investment. Tapi kayak gue ngeliatnya kayak gini sih. Kalau misalnya gue kan tipe orangnya sebenarnya kayak jarang beli barang-barang yang kayak gede, maksudnya yang kayak big investment in terms of barang. Oh iya, itu gue setuju. Iya kan? Iya, lu lebih ke small purchases yang ya gitulah. 100. Ya beli kopi lah. Oh ya, gue mikir kayak beli blind box gitu kan. Ya beli blind box juga. Ya, ya tapi ya udahlah. Gue mikirnya kayak kopi gue lakuin tiap hari. Maksudnya gue bikin kopi hampir tiap hari, ya kan. Dan gue udah belajar kayak udah 7 tahun lah. Nah itu kenapa gue nggak mau apa ya? Kayak if you think about it ya, kayak ya udah lu 7 tahun, lu invest dikit lah buat ini, ya kan? Ya. Istilahnya kalaupun misalnya let's say gue mau bikin kafe atau mau bikin roastery, ya kan? Ya, itu akan gue sih mikirnya ini bakal nambah understanding gue, ya kan, dibanding misalnya gue otodidak. Jadi ada goal in mind-nya tuh mau ke sana ya, kayak jadi barista atau kalau memang karena kan saat ini gue ngelakuin kopi ini sebagai hobi, ya kan. Sedangkan kalau misalnya emang kayak gue mau nyemplung di industrinya, nggak ada salahnya kayak lo cari perspektif dari emang pelaku industrinya itu sendiri. Iya. Ya kan? Dan sebenarnya tuh biasa gue waktu bayar itu gue kayak gitu. Tapi setelah kayak gue ngalamin itu gue worth it. 100% worth it kalau buat gue. Iya. Ya kan. Dan ini coming from orang yang udah tahu brewing lah at least. Ya, at least lu menurut gue you have a significant understanding above average lah. Dan bayangin kalau misalnya dari nol, semakin banyak lagi. Iya. Gue waktu kayak hari kedua gue mikir kan, gila ini. Maksud gue, kan gue kasih buku juga kan.
Ya, dapat buku guys, dapat buku sama dapat baju, kaos. Ini aja maksudnya bukunya tuh kayak gue nulis itu sampai banyak banget. Sulit. Itu apa yang kertas itu? Ini font waktu tapping sama bikin brewing. Lu batch number 985. Gila banget dong. Ya kan dia kan seminggu 2 kali, Josh. Oh iya. Iya kan? Ya lu bisa dihitung lah 985 bagi berapa. I see. Tapi thoughts gue sih maksudnya kayak gini sih. Ya gue udah hobi lama. Terus skill juga gue udah asah lah maksudnya selama beberapa tahun. Ya why not dong kalau misalnya kayak emang let's say ada rezekinya gue bisa bikin roastery gitu. Tapi ini sama sekali nggak diajarin roastery sih. Jadi nanti ada kelas lanjutan. Jadi lu bakal invest lagi dong? Asik banget. Ya tapi to be honest ya. Setelah kayak A, B, C, D, ya kan? Kan gue tadi ngomong tuh, gue yang punya ngedalamin kopi aja dapat banyak banget. Gimana kok nol? Nah ini kan kalau roastery yang kalau tentang roasting kan gue nol nih, nggak pernah ada experience. Jadi gue sih kayak ini investmentnya harusnya value-nya lebih tinggi daripada yang ABCD bahkan kalau untuk gue. I see. Tapi lu overwhelmed gak sih kalau misal lu dari nol dibanding lu tadinya punya base gitu? Kayaknya sih bisa jadi overwhelmed. Kayak lu kemarin berenam kan, ada nggak satu orang tuh yang bener-bener gak tahu apa-apa, terus pas dia nyemplung dapat kayak gini, bisa pusing sih gue. Kayak gue baca sekilas aja, gue lumayan kayak, wah ini kalau gue dijebret sehari kayak gitu, gue bisa pusing sih. Kayak lumayan kayak, ternyata begini ya gitu. Tapi emang gue waktu itu kan ada ngobrol juga sama yang di sana kan, yang baru-baru nol, bahkan masih kuliah. Emang kenapa kalau dia masih kuliah? Ya kan maksudnya kan gue kan kalau misalnya gue bandingin sama gue ya, kan gue juga mulai baru kuliah. Berarti maksudnya kayak, berarti harusnya ya, kalaupun dia udah tahu dia baru mulai. Ya stereotyping sih menurut gue. Tapi kayak mungkin dia SMA udah dalemin kan. Ya kan sekarang anak muda sekarang kan cepat ya. Tapi kalau gue nanya sama dia gimana bro belajarnya gitu kan, terus menurut lu maksudnya kayak berguna nggak sih? Dia ngomong emang kayak gila ini pas teori karena kan cepat banget kan. Iya pasti lu kayak ngejar gitu kan. Iya itu mereka sempat kayak bingung. Ya kan, tapi setelah kayak maksudnya itu kayak kita hands on, ya kan, kita hands on kayak brewing atau espresso, itu justru mereka kayak mereka nggak bisa langsung secara kayak processing itu post processing ada apa aja sih, jadi mereka nggak bisa ngomong. Post processing ya, post pro. Keren apa tuh post pro? Ya ini yang kayak saya kayak kopi kita sekarang yang kita minum itu natural carbonic maceration. Yang kayak anaerobic. Ya anaerobic. My favorite. Ya. Nah, mungkin mereka kayak nggak bisa ngomong ngelis gitu, nggak bisa. Ya kan? Tapi maksudnya unconsciously mereka udah tahu gitu. Gitu. Jadi menurutku sih mungkin ada beberapa yang overwhelmed, tapi Indian karena kayak dikasih waktu untuk langsung nuangin ke prakteknya, itu jadinya lebih kayak solidify gitu loh. Iya, namanya tuh menurut gue actually pinter sih. Apaan? Kayak udah sengaja dibikin kelasnya A, B, C, D berurut gitu kan. Terus kayak A, B, C, D tuh terdengar lebih kayak learning dan accessible gitu. Bukan yang kayak misalnya namanya apa ya misalnya professional
coffee school. Gue aja yang kayak nol, gue kayak, ih serem banget gila, gue bisa nggak ya gitu. Tapi dengan kayak ABCD gue rasa approach-nya lebih kayak, oh ya kalau mau belajar sini gitu. Iya, karena it's the four words yang lu pelajarin. Iya, kayak familiar gitu. Gue jadi kayak ngerasa lebih approachable aja sih. Terus dari situ lu dapet teman nggak? Kan 6 orang kan? 6 orang. Oh, gue follow nama yang ngajarin sih. Oh iya, itu actually gue mau nanya. Itu menurut lu emang instrukturnya tuh, gue pengen nanya soal instrukturnya tuh credible atau enggaknya tuh kayak gimana? Sama lu ngerasa tuh yang bikin ABCD ini a good school, apakah instruktur lu specifically atau memang kurikulumnya yang sebagus itu? Oke. Karena menurut gue ada dua sides tuh. Karena kayak kalau kita SMP SMA gitu, kadang kita ngerasa kayak jujur kurikulumnya boring gitu, biasa aja. Tapi karena guru kita pintar jelasin, jadinya seru gitu. Jadi kita dapat baik materi. Oke, ini gue nggak tahu ya instrukturnya tuh ganti-ganti atau enggak. Oh, lu sama berapa instruktur? Gue waktu itu sama 3 instruktur. Si A, si B, sama C? Si C, ya A, B, C gitu. Oh, D-nya yang ngajarin siapa? Oh enggak, ini maksudnya biasanya yang teori ada sendiri, yang praktek ada sendiri. Gue kira kayak avatar gitu kayak. Enggak. Oke. Sorry. Enggak. Oh iya. Tapi apakah kredibel atau enggak? Yang jelas dia pelaku industri. Oh oke. Ya kan. Apakah dia barista terbaik di Indonesia? Enggak, itu Michael Jasin. Oh iya, itu kayaknya rate-nya udah beda ya. Udah beda. Iya, tapi maksud gue apakah barista terbaik di Indonesia itu is a good teacher? Belum tentu. Gue agree. Ya kan. Jadi menurut gue yang penting itu justru malah mereka itu a good instructor. Dan so far yang gue alamin, ya mereka a good instructor. They've done this like 100 times, 900 times. 985 tuh kali 6 berapa murid tuh? Gila sih. Hampir seramai konser Blackpink ya. Kalau digabung semua ya. Kalau digabung semua. Alumni ABCD gila sih. Bisa bikin konser. Tapi berarti gue juga mau nanya kayak berarti dengan knowledge yang lo ada sekarang, apa kayak significant impact yang lu berasa tuh ketika lu brew di rumah? Karena gue lihat kan, maksudnya kan gue kan ngelihat lu brewing coffee ya. Jujur kayak apakah gue berasa workflow lu jauh beda? Enggak sih. Tapi kayak gue yakin ada a different perspective yang gue nggak bisa lihat, yang intangible gitu, kayak how you perceive pemilihan beans misalnya. Kayak apa aja sih impact yang bener-bener lu berasa tuh kayak jadinya menjadi part of your habit gitu. Kayak udah kayak integrated well in your workflow gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya yang sekarang ya, yang gue rasain tuh lebih mindful aja sih. Mindful. Untuk hobi gue saat ini. Contohnya maksudnya kayak gimana? Saya kayak kalau dulu, ya kan, gue punya beans baru, gue ada resep istilahnya kayak ya udah pokoknya gue akan ngikutin resep ini, ya kan. Dari resep itu gue akan tweak, ya kan. Oh ini masih teksturnya kurang nih, watery. Oh ini acidity-nya nggak keluar, atau misalnya malah under extract, ya kan. Dari situ gue nge-tweak. Nah tapi kayak setelah gue dapet ini, ya setelah gue di ABCD lah sekolah, itu gue jadi itu kayak lebih mindfulnya itu apa, misalnya kayak gue ngelihat kalau ini kopinya natural, karakteristiknya kira-kira kayak gimana nih, ya kan. Dari situ maksudnya gue kayak lebih benchmarknya lebih bagus. Jadi maksudnya apa, kalau sebelumnya gue punya kayak satu resep untuk semua kopi, ya kan, gue misalnya kayak sekarang kalau wash gue pakai dripper ini nih, resepnya ini. Kalau natural gue kayak gini nih, karena kayak yang ini gue nggak tahu ini gue bener atau enggak, ini sepemahaman gue.
Kalau kopinya itu emang nggak asem, ya kan? Ya jangan komplain kalau hasilnya nggak asem. Kalau bijinya sendiri itu emang nggak asem, ya kan? Jadi lebih ke apa? Ya udah kalau misalnya yang sebelumnya nih Malino, ya kan? Malinonya klinik kopi itu emang gua baca acidity-nya rendah. Berarti apa? Daripada gua nge-highlight acidity yang nggak ada, Ya. mending gua nge-push sweetness sama teksturnya, Iya. ya kan? Benar. Show the good sides of the Iya, coffee. karena kalau setelah dipikir-pikir tuh kayak, ya kalau misalnya tiap kopi gue maunya clean, gue maunya acidity-nya citrus, ya nggak ada bedanya sama kopi-kopi lain dong maksudnya. Jadi lebih mindful aja kayak, okay, I'm dealing with this kind of coffee, what should I do? Kayak milih jodoh ya. Ya, Kayak lu nggak bisa paksa cewek itu menjadi seperti yang lu mau, Seth. ya. Tapi lu harus beradaptasi dan ya kalau it matches gitu kan. Berarti milih kopi itu sama kayak milih jodoh ya? Kan coffee is life itself kok. Gokil. Ya, anyway, gue mau sebelum closing gue pengen lu share kayak lu ada nggak kayak tips untuk orang yang mau masuk atau ikut kelas kopi specifically ya, mungkin nggak harus ABCD ya, tapi kayak lu ada nggak tips yang people can prepare Oke. supaya pas mereka mau ke kelas kopi itu nggak terlalu overwhelming atau apapun gitu. Oke, kayaknya kalau misalnya mau kita ngomong specialty ya, kita ngomong specialty. Ada bagusnya kalau misalnya kita itu udah show interest ke situ. Oh iya. Maksudnya apa? Jadi let's say nih, lo mau bikin kafe, Ya. ya kan? Makanya gue ke ABCD, mau belajar di ABCD. Ada bagusnya maksudnya lu coba kayak ngobrol ke barista, ya kan? Misalnya lu ada kafe andalan lu nih, udah lu SKSD aja maksudnya, ini kopi kayak gimana ya kak, gitu. Resepnya kayak gimana ya? Jadi maksudnya kita buat biar kita lebih familiar aja sama workflow. Sama gak harus workflow deh. Kalau workflow menurut gue mending kita kayak belajar di situ. Oh oke. Lebih ke jargon. Ya kan? Misalnya kayak ketika tanya nih, misalnya kayak bedanya Arabica Robusta apa gitu. Oh iya. Lu at least udah ada bayangan. Ya. Salah atau enggak itu nggak masalah, tapi at least lu ada bayangan. Oh kalau manual brew itu kayak gini nih, espresso itu bikinnya kayak gini nih. Bayangan aja. Ya little research lah ya. Iya, jadi lu karena menurut gua kalau misalnya nol banget, ya kan, overwhelm sih. Iya. Ya kan. Makanya kayak tadi gue baca itu. Tapi kalau lebih kayak kalau lu udah tahu dikit-dikit, ya kan. Jadi kayak oh ternyata yang bener tuh kayak gini. Menurut gue tuh jauh lebih bagus kayak gitu. Sama terakhir, kapan waktu yang tepat untuk orang yang istilahnya dari home brewing itu mulai berpikir untuk kelas? Kayak apakah harus mentok dulu atau gimana gitu? Atau menurut lu there's no timing, kayak kalau lu mau menurut lu mau no gitu. timing sih. Menurut gue no timing banget. Lebih ke lu mau atau enggak. Karena kan maksudnya is an investment kan. Ya kan. Gue investasi ke hobi gue. Ya kan, are you willing to do the same gitu maksudnya kan. I see. Gila kan. Sombong banget gue. Enggak, sorry bukan gitu. Tapi kayak lebih ke maksudnya lu sendirilah yang bisa nentuin. Ya kan? Lu yang paling tahu interest lu di space itu. Benar. Jadi kayak apa namanya? Ya mungkin gue udah interest dari lama, tapi gue sebenarnya nggak willing gitu loh maksudnya. Iya. Gue nggak willing ngeluarin duit gitu. Tapi dapat rezeki ya udah deh. Keren banget. Langsung aja kita kasih lihat gelarnya supaya ini dari tadi gue lupa banget. Kita sebagai bukti ini adalah
sertifikat untuk membuktikan kalau dia beneran ikut kelasnya ya. Ini no gimmick nih. Ya, no gimmick nih, no gimmick. Ini beneran. Kita nggak beli kaos. Dia bukan beli kaos ABCD di Tokped nih, beneran. Tapi emang menurut gue sih kalau misalnya lo beneran interested in coffee, kelas apapun akan worth it sih. Oh iya. Gue berharap mungkin disponsorin ABCD, makanya tadi kan. Oh gitu. Iya gitu ya. Iya. Tapi thank you ABCD, beneran very good experience. I see. Oke guys. Oh Ya nanti deh. yeah. Anyway guys, so that's it. Banyak insight yang gue dapet ya, apalagi pertimbangan untuk ikut kelas kopi. Mungkin ini kata akhir lah ya. Oke. Ya kan? Semua yang gue omongin tadi, itu gue nggak ngomongin tentang modulnya dia. Ya betul. Ya kan? Karena tulisan confidential. Terus Iya. tadi gue udah mau baca, terus ada tulisan. Iya. Ya. Tapi ini yang gue omongin kan cuma experience gue doang. Ya. Bayangin modulnya knowledge rich apa. Itu sih. Gitu sih. Keren guys. Ya, buat kalian yang tertarik untuk ikut kelas kopi, ini your recommendation. Mungkin saatnya adalah sekarang untuk kalian cobain ABCD. Sekian dari kita. Thank you so much guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And we'll see you in the next episode. Bye. Bye.